Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis pestol dari Gojek. Next. Berikut adalah kelompok kami, yaitu ada saya, Atela Cahya Dewi, lalu ada Aulia Asari, ada Aninda Saskia, ada Adinda Nurul Ada, dan ada Raisa Anggian. Next. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan mengenai Gojek, Politik Analysis, Economic Analysis, Social Analysis, Technological Analysis, Legal Analysis, dan Environment Analysis. Next. Gojek. Gojek adalah perusahaan transportasi online asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya, Gojek didirikan sebagai layanan ojek online yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan ojek melalui aplikasi ponsel mereka. Ide tersebut muncul karena masalah lalu lintas yang parah di Jakarta, dan solusi tersebut memungkinkan orang untuk berpergian dengan lebih efisien di tengah kemacetan. Seiring berjalannya waktu, Gojek telah membuka beberapa jasa baru yang memudahkan pelanggan dalam pemesanan makanan maupun barang kebutuhan lainnya. Next. Dalam eksistensinya, Gojek telah menggunakan berbagai strategi komunikasi digital untuk memperluas bisnis pengguna dan memperkuat citra mereknya. Berikut adalah beberapa strategi komunikasi digital yang telah diterapkan oleh Gojek. Yang pertama, ada aplikasi seluler. Gojek telah mengembangkan aplikasi seluler yang ramah pengguna yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses berbagai layanan yang ditawarkan oleh Gojek. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan dengan cepat dan efisien, serta memberikan pengalaman yang mulus. Yang kedua, ada media sosial. Gojek aktif menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan LinkedIn untuk berinteraksi dengan pengguna, mempromosikan layanan baru, dan membagikan informasi terbaru tentang perusahaan. Mereka juga menggunakan platform ini untuk merespons umpan balik pengguna dan memperkuat hubungan dengan komunitas online. Yang terakhir ada kampanye digital melalui Gojek Ads Network. Strategi komunikasi Gojek dalam kampanye digital bertujuan untuk memahami dan menjangkau audiens yang tepat serta melibatkan audiens dan pengalaman tanpa hambatan. Setelah ini, kami akan memaparkan analisis pestolnya dari Gojek. Oke, jadi untuk analisis PESEL yang pertama itu ada analisis politikal. Jadi di dalam politik ini sendiri ada beberapa faktor yang menjadi aspek dari si analisis PESEL ini. Yang pertama itu ada regulasi, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga kelembagaan, dan yang keempat tata kelola. Yang pertama untuk regulasi sendiri, di dalam regulasi ini yaitu adalah regulasi yang ditetapkan oleh Gojek dan juga pemerintah. Jadi regulasi-regulasi tersebut diimplementasikan di dalam perusahaan Gojek itu. Nah, yang pertama itu ada pemerintah menetapkan regulasi berupa penurunan komisi terhadap mitra-mitra Gojek dari 20% hanya menjadi 15%. Hal ini dilakukan karena adanya kenaikan BBM. Kemudian yang kedua itu adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada perusahaan Gojek secara sepihak. Yang pertama itu, ada pemerintah memberikan kebebasan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur sendiri kebijakan kepada Gojek. Yang ketiga, terakhir itu ada kelembagaan. Ini itu adalah lembaga-lembaga yang bermitra atau bekerja sama dengan Gojek. Yang pertama, ada Gojek bekerja sama dengan 6 lembaga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator, Perekonomian, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, dan Dirjen Pajak, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Boleh di next. Dan selanjutnya ada pestel ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari elemen-elemen yang pertama sumber pendanaan, dua pemanfaatan dana, dan yang ketiga ada kerugian ekonomi. Yang pertama sumber pendanaan merupakan pembebanan tarif yang mendukung penyelenggaraan Gojek. Yang pertama ada skema tarif Gojek, pengguna akan dikenakan tarif minimal sesuai zona. Setelah melebihi 4 km, pengguna akan dikenai tarif yang harganya pun sesuai zona.
Tarif penyesuaian ini dikenakan setelah pengguna melewati jarak minimal 4 km pertama. Sementara itu, biaya jasa minimal juga ditetapkan sesuai zona. Dan yang kedua ada pemanfaatan dana, merupakan pemanfaatan dana Gojek yang bersumber dari retribusi pengguna e-commerce aplikasi Gojek. Nomor 1 dari pemanfaatan dana ini ada retribusi elektronik terhadap pengguna e-commerce aplikasi Gojek akan dimanfaatkan untuk infrastruktur transportasi dan pelayanan publik di bidang transportasi. Yang kedua ada pendapatan dari tarif Gojek akan digunakan untuk menunjang perekonomian Indonesia seperti membantu perkembangan UMKM, terutama dalam hal layanan penerimaan barang. Dan yang ketiga ada kerugian ekonomi, merupakan kerugian ekonomi karena kondisi kemacetan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi online. Yang pertama ada data BPTJ Kemenhub tahun 2021 menunjukkan kerugian ekonomi senilai 71,4 triliun per tahun akibat kemacetan di Jabodetabek. Yang kedua ada data World Bank tahun 2019 menyatakan bahwa estimasi kerugian akibat kemacetan di lalu lintas Jabodetabek mencapai 42,4 triliun per tahun, hanya dari kerugian waktu tempuh dan penggunaan BBM. Yang ketiga ada data Polda Metro Jaya tahun 2019 menunjukkan perjalanan dengan kendaraan pribadi didominasi 50,8%, mobil pribadi 23,9%, sepeda motor, dan 25,3% angkutan umum, dari 25.737.000 perjalanan per hari. Next, selanjutnya bisa dibacakan oleh Adinda Nurul Adha. Selanjutnya di sini ada pestel sosial. Faktor sosial mengacu pada gaya hidup, budaya masyarakat, respon masyarakat. Yang pertama ada gaya hidup, merupakan gaya hidup generasi milenial pengguna Gojek online. Yang pertama ada generasi milenial lebih memilih menggunakan Gojek online daripada angkutan umum massal. Yang kedua, di tengah kondisi kemacetan ojek online menjadi solusi bagi sebagian generasi milenial. Yang ketiga, menggunakan angkutan umum belum menjadi gaya hidup generasi milenial. Yang kedua ada budaya masyarakat, merupakan budaya ojek online dalam berkendara. Yang pertama ada budaya ojek online dalam berkendara masih rendah dan kurang disiplin. Yang kedua, dengan adanya ojek online dapat mengubah budaya masyarakat lebih disiplin saat menggunakan transportasi online. Yang ketiga, respon masyarakat di media sosial, merupakan respon atau opini masyarakat di media massa dan media sosial serta pandangan media yang dapat mempengaruhi persepsi kepedulian masyarakat pada ojek online. Yang pertama, kemacetan disebabkan karena melonjaknya kendaraan bermotor tapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan panjang jalan serta transportasi umum yang tidak memadai. Yang kedua, ojek online memberikan kemudahan dalam bertransportasi karena biaya murah serta menjamin kenyamanan dan keamanan. Yang ketiga, ojek online mengoptimalkan pemanfaatan media transportasi dan meningkatkan layanan publik di bidang transportasi. Selanjutnya adalah analisis pestel teknologikal. Jadi faktor teknologi mengacu pada yang pertama penelitian dan pengembangan teknologi, lalu yang kedua teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama penelitian dan pengembangan teknologi merupakan penelitian dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan Gojek. Dalam penelitian dan pengembangan teknologi mencakup yang pertama machine learning, untuk mempelajari perilaku pengguna dan memprediksi kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan Gojek untuk menawarkan layanan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua adalah fitur alokasi prioritas. Fitur ini memungkinkan para pemesan Gojek dan Gokar mendapatkan driver yang lebih cepat dan pemesan reguler. Jadi dalam konferensi persnya Gojek sedang mengembangkan dua fitur ini, yaitu machine learning dan fitur alokasi prioritas. Yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi, merupakan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan Gojek untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi pada pengguna. Hal ini mencakup Gojek menggunakan media sosial seperti Instagram @Gojek Indonesia, Twitter @Gojek Indonesia, serta website sosial
www.gojek.com untuk berkomunikasi dan menyebarluaskan informasi kepada pelanggan seperti promo harian, voucher Gojek maupun Gojek Coin. Pada aplikasi Gojek, Gojek memiliki fitur help untuk berkomunikasi kepada pengguna terkait permasalahan yang dihadapi oleh pengguna Gojek. Next. Dan untuk selanjutnya ada pestel legal. Faktor legal dilihat terdiri dari tingkat intervensi pemerintah melalui elemen-elemen. Yang pertama ada regulasi, yang kedua ada penegakan hukum. Dan untuk yang pertama, regulasi merupakan peraturan perundang-undang bagi penyelenggaraan Gojek. Yang pertama pada pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan menyatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut orang atau barang. Yang kedua ada pada pasal 3 huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Tidak dalam trayek menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam peraturan menteri ini meliputi penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dan yang ketiga, pada pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menyatakan bahwa pada intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Dan untuk yang kedua, ada penegakan hukum. Merupakan penegakan hukum untuk memberikan efek jera pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara, dan tentunya itu sangat membahayakan tidak hanya untuk pengemudi ojol dan juga pengemudi lainnya. Yang pertama ada penegakan hukum dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 yang tercantum dalam pasal 287 ayat 1. Next, untuk pastel environment bisa dijelaskan oleh Raisa. Lalu selanjutnya ada pastel environment. Di sini faktor lingkungan mencakup elemen-elemen. Yang pertama ada penanganan perubahan iklim, lalu yang kedua adalah gaya hidup ramah lingkungan. Yang pertama adalah penanganan perubahan iklim. Itu adalah merupakan penanganan dalam perubahan iklim yang dilakukan oleh PT Gojek beserta jajarannya yakni driver dan pengguna ojek online Gojek. Gojek bekerja sama dengan jejak.in yang berguna untuk melacak hasil dari karbon dioksida yang dihasilkan oleh pengendara mobil atau motor, dan dari sana mereka juga mampu mengkalkulasikan jumlah pohon yang dibutuhkan untuk merubah kondisi udara yang buruk menjadi lebih baik. Pada opsi jejak.in yang sudah terlink di aplikasi Gojek, kita juga mampu untuk membeli pohon atau menabung untuk pohon yang akan dipupuk dan tanam dari kerjasama tersebut. Lalu yang kedua adalah gaya hidup ramah lingkungan, merupakan perilaku dari gaya hidup ramah yang dilakukan oleh Gojek. Misi Gojek ke depan dan yang sedang dijalankan sekarang yakni komitmen 3.0 atau the 3 zeros yang meliputi zero emission, yaitu 0 emisi karbon, lalu ada zero waste, 0 sampah, dan zero barriers, atau 0 hambatan. Ketiga komitmen ini dilakukan untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi manusia dan bumi. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.